di bawah dan bertanggung jawab kepada tujuan kita dapat mengetahui Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 5 mata kuliah teknologi komputer dan literasi komunikasi akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami presentasikan hasil diskusi kami, ada baiknya kami perkenalkan anggota dari kelompok 5, yaitu Desiru Natalia Senturi, Andre Simanjuntak, Yohana Silali, Daniel Nababan, dan Tadica Simatupang. Adapun yang menjadi judul makalah kami ialah kompetensi penggunaan teknologi sesuai kerangka kompetensi global dan nasional. Pertama-tama, kita patut mengucap puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih-Nya. Makalah ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Adapun makalah ini dibuat ialah untuk memenuhi mata kuliah teknologi komputer dan literasi komunikasi yang dapat menambah wawasan si penulis dan si pembaca. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Grace L.A. Sihombing M.Com selaku dosen pembimbing yang telah memberikan tugas kelompok ini agar dapat melatih kerjasama antara mahasiswa. Kami tahu makalah ini jauh dari kesempurnaan, mohon saran serta kritik yang dapat membangun sangat dibutuhkan. Oke, kita akan masuk ke pendahuluan. 1. Latar belakang. Kemampuan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi memungkinkan manusia dengan peralatan teknologi informasi melakukan komunikasi dengan cepat. Globalisasi merupakan fenomenologi yang menunjukkan keadaan kontraksi di mana dunia semakin mengecil dalam arti dengan komunikasi yang sangat cepat. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hadirnya teknologi informasi telah membuat banyak perubahan dalam berbagai bidang dan membentuk karakteristik baru kehidupan masyarakat. Perubahan perilaku sebagai akibat munculnya produk-produk baru dari teknologi informasi. Kedua, rumusan masalah. Dalam rumusan masalah, kita dapat mengetahui apa saja yang dilakukan dalam pengembangan teknologi di era globalisasi, apa saja yang menjadi titik utama dalam peranan teknologi di era globalisasi, serta bagaimana cara menghadapi perkembangan teknologi di era globalisasi dan apa saja yang menjadi komponen dalam pendukung peranan teknologi dalam era globalisasi. Dalam tujuan, kita dapat mengetahui sejauh mana peranan teknologi sangat dibutuhkan di era globalisasi. Terus, dapat menganalisa bahwa pengembangan teknologi sangat dibutuhkan serta dapat meningkatkan kemampuan dalam membangun teknologi dan dapat mengendalikan perkembangan teknologi tersebut. Bahasan 21. Evolusi geoekonomi global. Saat terjadi revolusi industri, ditemukan mesin yang dimana menjelang abad peralihan saat ini, manusia lebih cenderung menempati proses produksi yang tahap ekonomi didasarkan pada pengetahuan berfokus pada kemajuan informasi, di mana kemajuan teknologi begitu pesat yang memungkinkan munculnya ide-ide baru dalam berjalannya suatu industri. Teknologi dan komunikasi merupakan sektor yang paling dominan dan menjadi pemimpin dalam bidangnya. Pembahasan 21. Evolusi ekonomi global. Saat terjadi revolusi industri, ditemukan mesin yang dimana menjelang abad peralihan sekarang ini, manusia lebih cenderung menempati proses produksi yang tahap ekonomi didasarkan pada pengetahuan berfokus pada kemajuan informasi, di mana kemajuan teknologi begitu pesat yang memungkinkan munculnya ide-ide baru dalam berjalannya suatu industri. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan sektor yang paling dominan dan menjadi pemimpin dalam bidangnya. Teknologi informasi dalam bidang education. Globalisasi memicu kecenderungan dalam dunia pendidikan dari pendidikan terkemuka konvensional ke arah pendidikan yang lebih terbuka.
Bagian yang berikutnya adalah program pengembangan sistem informasi dan komunikasi. Bagian yang pertama ada bidang informasi dan komunikasi mempunyai tugas yaitu merencanakan, mengordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan di bidang informasi dan komunikasi. Yang kedua, bidang informasi dan komunikasi dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. Bagian yang ketiga adalah bidang informasi dan komunikasi membawakan seksi dan setiap seksi dipimpin oleh kepala seksi yang bertanggung jawab kepada kepala bidang. Bagian yang berikutnya adalah kepemimpinan berbagai teknologi informasi, yaitu inovatif behavior merupakan kemampuan dari individu dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan dengan menggunakan cara kerja, memadukan prosedur, praktek, dan teknik kerja. Kesimpulan. Setelah disusunnya makalah ini dapat disimpulkan bahwa pertama, karena sangat pentingnya komunikasi dalam kehidupan kita, maka sangat penting pula alat komunikasi dalam kehidupan kita di masa kini. Dua, sering dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, maka layanan informasi dan komunikasi pun makin cepat dan mudah. Hal tersebut menuntut manusia untuk memiliki alat komunikasi yang mendukung semua itu. Ketiga, selain media elektronik dan media cetak, dengan perkembangannya jaringan seluler dan internet merupakan alat komunikasi masa kini yang lebih maju dalam perkembangannya. Saran bagi para pengguna yang lain, gunakanlah sesuai dengan kekurangannya masing-masing. Khusus bagi lembaga pendidik untuk dapat memblokir situs-situs yang tidak boleh dibuka. Pertama, diharapkan kepada masyarakat pada umumnya dan remaja khususnya untuk menggunakan nalar dan pikirannya dalam memanfaatkan teknologi informasi. Menggunakan teknologi komunikasi seperlunya dan penggunaannya sesuai dengan kondisi agar beragam dampak buruk dari teknologi komunikasi tidak terjadi. Kedua, dengan penugasan membuat karya tulis seperti ini akan memacu kreativitas berpikir, memperluas cakrawala berpikir, dan meningkatkan minat membaca para siswa. Ketiga, kepada seluruh pembaca kiranya memberikan kritikan yang bersifat membangun sehingga apa yang diharapkan dari isi tulisan ini dapat berguna bagi masyarakat. Sekian dan terima kasih. Baiklah, kita telah sampai ke acara penutup dari bagian diskusi ini. Semoga dengan penjelasan kami yang di atas, teman-teman kami para pendengar bisa memahaminya dan menerapkannya ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Saran kami dari kelompok 5 adalah semoga kita bisa menggunakan teknologi informasi dan komunikasi ini dengan baik dan benar. Terima kasih.